Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rin Astuti. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai perhitungan PPh pasal 21 pegawai tetap. Terlebih dahulu kita akan membahas mengenai pengertian PPh pasal 21. Pajak PPh 21 adalah pajak penghasilan yang dikenakan atas pajak berupa gaji upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan bentuk apapun yang diterima oleh wajib pajak, orang pribadi maupun negeri, sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan jasa dari kegiatan. Oke, selanjutnya yaitu kita akan masuk pada perhitungan PPh pasal 21 pegawai tetap. Jadi di sini sudah ada contoh soal di mana Rian Andi Wijaya adalah seorang karyawan swasta yang mulai bekerja di PT Sinar Rembulan pada bulan Juni 2019 dengan status menikah dan mempunyai 2 orang anak. Gaji pokok Rian Andi Wijaya adalah sebesar 6 juta per bulan, dengan tambahan tunjangan pada bulan Juni 2019 dari perusahaan sebagai berikut. Tunjangan lembur sebesar 600.000, tunjangan komunikasi sebesar 400.000, tunjangan lainnya sebesar 300.000. Selain itu, perusahaan juga mengikuti program BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan yang menimbulkan iuran yang harus dibayar sebagai berikut. Jaminan kesehatan oleh perusahaan sebesar 4% dan oleh karyawan sebesar 1%. Jaminan kecelakaan kerja oleh perusahaan sebesar 0,24%. Jaminan kematian oleh perusahaan sebesar 0,3%. Jaminan hari tua oleh perusahaan yaitu sebesar 3,7% dan oleh karyawan sebesar 2%. Jaminan pensiun oleh perusahaan sebesar 2%, sebesar 1%. Berdasarkan data tersebut, jawablah pertanyaan berikut. Yang pertama, berapa PPh 21 yang harus dipotong oleh perusahaan pada bulan Juni 2019? Dan yang terakhir yaitu bagaimana perlakuan akuntansinya. Selanjutnya kita masuk pada pembahasan. Yang pertama yaitu kita menghitung dulu penghasilan dari pemberi kerja yang terdiri dari gaji pokok yaitu sebesar 6 juta, kemudian tunjangan lembur sebesar 600.000 dan tunjangan komunikasi yaitu sebesar 400.000 dan tunjangan lainnya yaitu sebesar 300.000. Maka kita akan mendapatkan penghasilan dari pemberi kerja per bulan yaitu sebesar 7.300.000. Selanjutnya yaitu kita akan menghitung jaminan yang dibayarkan oleh perusahaan kerja, yaitu terdiri dari jaminan kecelakaan kerja sebesar 0,24, kemudian dikali dengan gaji pokok sebesar 6 juta, maka diperoleh hasil yaitu sebesar 14.000. Selanjutnya yaitu jaminan kematian sebesar 0,3% dikali dengan gaji pokok sebesar 6 juta, maka diperoleh hasil yaitu sebesar 18.000. Selanjutnya yaitu jaminan kesehatan sebesar 4% dikali dengan gaji pokok sebesar 6 juta, maka diperoleh penghasilan yaitu sebesar 240.000. Maka penghasilan bruto per bulannya yaitu sebesar 7.572.000. Yaitu pengurang. Pengurang itu terdiri dari biaya jabatan sebesar 5% dikali PH bruto. PH brutonya yaitu sebesar 7.572. Jadi 5% itu dikali dengan 7.572, maka diperoleh penghasilan sebesar 378.000. Selanjutnya yaitu jaminan hari tua sebesar 2% dikali dengan gaji pokok, maka diperoleh hasil yaitu sebesar 120.000. Selanjutnya yaitu jaminan pensiun sebesar 1% dikali dengan gaji pokok sebesar 6 juta, maka diperoleh hasil yaitu sebesar 60.000. Maka dapat menghasilkan neto per bulan yaitu sebesar 7.013.400.
Selanjutnya yaitu maka akan diperoleh neto per tahun yang didapatkan dari penghasilan neto per bulan dikali dengan 12, maka akan mendapatkan hasil neto per tahun yaitu sebesar 84.160.800. Selanjutnya yaitu kita akan menghitung PTKP-nya dengan status sudah kawin dengan memiliki 2 anak. Untuk orang pribadi yaitu dikenakan sebesar 54 juta, untuk status kawin yaitu sebesar 4.500.000, dan untuk tanggungan 2 anak masing-masing yaitu sebesar 4.500.000. Maka total PTKP-nya yaitu sebesar 47.500.000. Selanjutnya yaitu kita akan menghitung PKP yang didapatkan dari neto per tahun dikurangi dengan PTKP. Neto per tahunnya yaitu sebesar 84.160.800 dikurangi dengan PTKP yaitu sebesar 67.500.000, maka akan menghasilkan PKP yaitu sebesar 16.660.800. Kemudian PKP ini kita akan bulatkan ke ribuan terdekat sehingga menghasilkan yaitu menjadi 16.660.000. Kemudian yaitu kita menghitung PPh 21 terhutang setahun sebesar 5% dikali dengan PKP yaitu sebesar 16.660.000, maka diperoleh hasil sebesar 833.000. Selanjutnya yaitu menghitung PPh 21 terhutang pada bulan Juni 2019 yaitu PPh 21 terhutang setahun sebesar 833.000 dibagi dengan 12, maka akan mendapatkan hasil PPh 21 terhutang yaitu sebesar 69.416,66. Jadi PPh 21 yang harus dipotong oleh PT Jaya Makmur pada bulan Juni 2019 adalah sebesar 69.416,66. Untuk lebih jelasnya, maka kita dapat melihat pada rincian perhitungannya. Selanjutnya yaitu kita akan masuk pada perhitungan perlakuan akuntansinya pada sinar rembulan saat membayar gaji, beban gaji dan tunjangan pada hutang PPh 21 dan pada kas. Beban gaji dan tunjangan yaitu sebesar 7.572.000 dan hutang PPh 21 yaitu sebesar 69.416.000,66. Kasnya yaitu sebesar 7.582.583,34. Kemudian kita akan menghitung saat pembayaran PPh 21 yaitu paling lambat dibayarkan pada tanggal 10 Juli 2019 yaitu hutang PPh 21 pada kas. Hutang PPh 21 yaitu sebesar 69.416,66 dan kasnya yaitu sebesar 69.416,66. Jadi itulah mengenai perhitungan PPh pasal 21 bagi pegawai tetap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.